Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwanti Ratnasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian dari demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari literatur Yunani, yaitu demokratia, yang terbentuk dari kata demos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat, atau dapat kita sebut pemerintahan oleh rakyat. Berbeda dengan sistem pemerintahan kediktatoran, oligarki, monarki, dan aristokrasi. Demokrasi sering dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang paling menantang, karena rakyat bebas bersuara dan masukan dari mereka yang mewakili warga negara akan menentukan arah negara tersebut berkembang. Demokrasi yang secara umum mempunyai arti pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dinyatakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi ini mempunyai unsur-unsur budaya demokrasi antara lain. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik terutama. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum. Maksudnya di sini adalah negara demokrasi adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga segala sesuatu diselesaikan oleh hukum. Yang ketiga, adanya kesamaan antara warga negara. Siapapun dan apapun kedudukan, semuanya mempunyai hak dan kewajiban warga negara yang sama. Yang keempat, adanya asas kemerdekaan. Mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan, kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Yang kedua, ada demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia sejak 1945 sampai sekarang. Ada 4, di antara lainnya. Yang pertama, demokrasi liberal parlementer. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal atau parlementer yaitu: yang pertama, menganut paham demokrasi; yang kedua, memiliki lembaga perwakilan rakyat; yang ketiga, kekuasaan tidak berpusat pada satu titik; yang keempat, tidak menganut sistem presidensial; yang kelima, keputusan berdasarkan suara mayoritas; yang keenam, adanya pemilu; yang ketujuh, banyak partai politik. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden yang sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1957 melaksanakan idenya. Adapun ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah: yang pertama, adanya perwakilan dan sistem pemerintahan presidensial; yang kedua, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara; yang ketiga, kekuasaan presiden tak terbatas; yang keempat, dibentuknya poros Nasakom; yang kelima, penyederhanaan partai; yang keenam, peran serta ABRI dalam politik. Yang ketiga, demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Berakhirnya demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yang banyak disebut sebagai sistem pemerintahan Orde Lama, Indonesia mempunyai harapan baru. Pemerintahan selanjutnya dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan ini di awal bertekad akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Adapun ciri-ciri dari demokrasi Pancasila masa Orde Baru adalah: yang pertama,
pemerintahan presidensil. Yang kedua, penyederhanaan partai dan pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, adanya lembaga negara. Yang keempat, pelaksanaan daerah otonomi. Yang keempat, demokrasi Pancasila era reformasi. Kekuasaan pemerintahan Orde Baru berakhir. Presiden baru Ki Hajar Abdurrahman Wahid dipilih secara demokrasi oleh sidang DPR atau MPR tahun 1999. Selanjutnya, demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan versi baru dengan harapan Indonesia menjadi lebih baik. Adapun ciri-cirinya adalah: yang pertama, pemilu langsung. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 1945. Yang ketiga, pengembalian tugas ABRI. Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945, seperti korupsi yang semakin mengakar kuat di segala bidang, pembangunan belum merata, kesenjangan sosial masih sangat dirasakan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, namun harapan masyarakat terhadap masa ini selalu ada. Dengan bercermin terhadap sejarah, semoga sejarah kelam tidak pernah terulang kembali dan tujuan pembangunan nasional segera terwujud. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.